Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala Badan PPS DMP beserta pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia lainnya. Yang terhormat para narasumber dan kaum agropreneur milenial yang kita banggakan. Dalam pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1966, beliau pernah mensitir, "Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia." Tetapi faktanya di masa normal, kaum muda yang jumlahnya berkali lipat dari hanya 10 orang, berjuta dari mereka meninggalkan desa menuju kota. Mereka meninggalkan desa bukan hendak mengguncang dunia, tetapi menjajal keberuntungan, mencari pekerjaan di kota demi harapan merebut nasib baik. Tergiur mudahnya mencari kerja di kota daripada di desa, dengan jenis terbatas dan penghasilan pas-pasan, begitulah anggapannya, karena tersentralisasinya pembangunan di kota-kota. Arus urbanisasi ini meninggalkan kesunyian desa. Desa tak berdaya karena tersisa hanyalah anak-anak, perempuan, dan orang tua saja. Pemuda Indonesia bukannya 10 orang saja yang mengguncang kota. Nyatanya jutaan orang berperan besar dalam melemahkan kekuatan desa. Padahal mayoritas desa menghasilkan padi, jagung, tembakau, kopi, dan beragam jenis buah-buahan tumbuh subur. Sayangnya, stigma terhadap petani dan rendahnya harga komoditas hasil pertanian membuat pemuda enggan memilih petani sebagai profesi. Desa ditinggalkan kaum mudanya, bukan karena keterbatasan sumber daya alamnya, tetapi karena tarikan glamor, tatanan ekonomi global yang membuat mereka memilih kota dan melupakan potensi besar yang ada di desa. Tetapi ketika krisis ekonomi terjadi karena pandemi, desa-desa itulah yang justru mensubsidi kaum mudanya. Orang tua mengirimkan sumber pangan untuk kaum muda desa yang kehilangan pekerjaan di kota. Bahkan orang tua terpaksa menjual tanahnya. Ketika semua itu belum juga berhasil membantu, mereka pun kembali ke desa untuk bisa bertahan hidup. Kota pun terpukul karena wabah juga berdampak buruk bagi perekonomiannya. Desa kembali mensubsidi kota dan arus balik pemuda dari kota ke desa terjadi akibat PHK dan daya bertahan hidup di kota kian menyusut. Desa kembali diandalkan. Mungkin benar, optimisme desa akan menjadi masa depan Indonesia jika mereka berperan aktif dalam kerja-kerja kolektif di desa. Para hadirin yang saya hormati dan kaum agropreneur yang kita banggakan. Oleh sebab itu, kehadiran kaum agropreneur ini tidak hanya disambut dengan penuh antusias, tetapi lebih dari itu, diharapkan mereka terjun langsung di tengah masyarakat tani di desa. Menjalankan misi pemberdayaan masyarakat tani dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman ditempa secara intensif maraton selama pelatihan vokasi di bidang pertanian. Juga diharapkan agar menjadi actor of change among tani yang bersifat tradisional, statis, menjadi berbudaya kerja industri yang maju, mandiri, dan modern. Kredo misi Kementerian Pertanian. Sebagai agropreneur yang profesional dan berdaya saing, kiranya harapan itu
memberikan bukti dan merangkaikan aksi-aksi nyata di pedesaan. Cuma saya sedikit termenung dalam mencoba memahami istilah-istilah kemiliteran seperti komando strategis, war room, atau Kopassus dan Kostrad yang saya yakin bermaksud untuk memotivasi semangat kedisiplinan ala militer. Padahal istilah agroculture sendiri berbasis pada culture atau budaya masyarakat. Maka pendekatannya pun hendaknya berakar dari wawasan kebudayaan. Tetapi kebudayaan yang progresif, maju, agar pertanian kita mampu bersaing di tengah masyarakat pertanian global. Jika sektor pertanian semakin maju, seakan membenarkan frasa desa mengepung kota, bukan untuk menaklukkan kota, melainkan berkontribusi memenuhi kebutuhan konsumsi kota. Dengan harapan agar meningkatnya konsumsi itu bisa lebih menggerakkan industri di perkotaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dan jika kesejahteraan itu berbasis di desa, maka kota pun akan berkembang maju yang secara akumulatif akan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pertanian masa depan adalah pertanian sebagai sektor ekonomi yang dicirikan dengan keterpaduan dalam sistem agrobisnis, penggunaan iptek dan sumber daya, sehingga menjamin tercapainya efisiensi dan peningkatan produktivitas. Kedua sektor hulu dan hilir itulah yang harus diperkuat. Sektor hulu berada di on-farm yang memerlukan suntikan pelatihan vokasi yang maju dan didukung oleh R&D yang kuat. Hanya jika terbangun betul millennial entrepreneur, maka akan menciptakan snowballing effect yang semakin membesar dengan sendirinya. Dampak lanjutannya akan membawa multiplier effect pada sektor-sektor ekonomi lainnya, termasuk berdampak menjadi penghela ide wisata dan ekonomi kreatif seperti diharapkan. Para hadirin yang saya hormati dan kaum agropreneur yang kita banggakan. Akhirnya saya Mangkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyambut baik dan mengapresiasi digelarnya Agromilenial dan Polbangtan Expo 2 hari ini di Yogyakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya agar kegiatan ini meraih sukses ganda, sukses penyelenggaraan dan sukses hasil dengan teriring ucapan selamat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.